Salam, salam sejahtera buat saudara-saudaraku semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu yang kudus. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Nehemia pasal 5 ayat 13 dengan tema Doa Nehemia bin Hakhalia. Nehemia pasal 5 ayat 13. Sebab beginilah firman Tuhan. Juga aku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menempati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayanya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin, lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tentang seorang Nehemia, seorang Yehuda yang terbuang di pembuangan dan bertugas di sana sebagai juru minum atau menyediakan anggur kepada Raja Artahasta. Dan ia yang berniat membangun kembali tembok-tembok di Yerusalem yang kondisinya hancur dan runtuh. Pada satu waktu ketika Nehemia didatangi saudaranya dan mendengar kabar orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan. Setelah mendengar kabar berita itu, duduklah ia menangis dan berkabung selama beberapa hari. Dan ia berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Ia berdoa siang malam bagi orang-orang Israel. Dan ia mengaku segala dosa-dosa yang telah diperbuat oleh orang-orang Israel itu. Dan ia berharap mendapatkan belas kasihan Allah semesta alam. Dan sebagai juru minum raja, ia berharap mendapatkan kesempatan untuk membangun Israel kembali. Nehemia mendapatkan jalannya untuk membangun tembok-tembok Israel di Israel yang runtuh. Dan ia diperkenankan Raja Artahasta untuk membangunkan kembali Israel. Ia berangkat ke tujuan atau ke daerah Israel dan ia menghadapi berbagai kesulitan dan persoalan. Dan ia juga mendengar keluhan-keluhan sesama orang-orang Yahudi. Saudaraku, marilah kita mendengar keluhan-keluhan sesama orang-orang Yahudi itu dari ayat 1 sampai dengan ayat 13 di kitab Nehemia pasal 5 ini. Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak-anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara-saudara sehingga sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak laki-laki dan anak perempuan kami menjadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu
kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri dan karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu? Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga aku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayanya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin, lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan itu. Saudaraku, di pagi hari ini kita bisa merenungkan bagaimana perjuangan Nehemia untuk memperhatikan dan membantu saudara-saudaranya yang mengalami kesulitan-kesulitan. Marilah kita pada hari ini membantu kesulitan saudara-saudara kita dalam bentuk doa, dan tentunya yang mampu membantu ekonomi saudara-saudara kita yang kekurangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih berkat Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita kiranya firman Tuhan selalu hadir di hati kami. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.